Pernahkah kamu merasa terjebak dalam situasi yang sama berulang kali? Atau mungkin kamu melihat orang lain dengan mudahnya mencapai impian mereka, sementara kamu masih berjuang di tempat yang sama? Kalau iya, mungkin masalahnya bukan pada kemampuan atau keberuntungan, tapi pada sesuatu yang lebih mendasar, yaitu mindset kita. Mindset, atau pola pikir, adalah kacamata yang kita gunakan untuk melihat dunia. Cara kita memandang tantangan, kegagalan, dan kesuksesan, semuanya dipengaruhi oleh mindset. Dan secara umum, ada dua jenis mindset utama yang menentukan arah hidup kita, fixed mindset dan growth mindset. Mari kita bahas yang pertama, fixed mindset atau pola pikir tetap. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan itu sifatnya bawaan lahir. Ibaratnya, kamu sudah diberi satu set kartu sejak lahir, dan kamu harus bermain dengan kartu itu seumur hidup. Tidak bisa diubah, tidak bisa ditambah. Ciri-cirinya apa? Orang dengan fixed mindset cenderung menghindari tantangan. Kenapa? Karena tantangan membawa risiko kegagalan. Dan bagi mereka, kegagalan adalah bukti bahwa mereka tidak cukup pintar atau tidak cukup berbakat. Mereka akan bilang, aku nggak jago matematika, ya sudahlah. Atau aku memang nggak bakat public speaking. Mereka melihat usaha sebagai sesuatu yang sia-sia. Kalau memang berbakat, harusnya semua mudah. Kan, pikiran seperti ini membuat mereka gampang menyerah saat menghadapi kesulitan. Kritik, bagi mereka, terasa seperti serangan pribadi. Mereka sulit menerima masukan karena itu seolah-olah menghakimi kemampuan inti mereka. Dan yang menarik, kesuksesan orang lain bisa terasa sebagai ancaman. Mereka jadi iri dan merasa terintimidasi, bukannya terinspirasi. Pola pikir ini sangat membatasi. Kamu jadi takut mencoba hal baru, takut keluar dari zona nyaman, dan pada akhirnya, potensimu tidak akan pernah berkembang maksimal. Kamu hanya akan diam di tempat. Nah, sekarang mari kita lihat lawannya yang luar biasa. Growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan bisa dikembangkan melalui dedikasi, usaha keras, dan belajar dari pengalaman. Otak kita itu seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat jadinya. Apa bedanya? Orang dengan growth mindset justru menyukai tantangan. Mereka melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Gagal bukan masalah besar. Bagi mereka, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi sebuah pelajaran berharga. Mereka tidak bilang aku gagal, tapi aku belajar cara yang belum berhasil. Mereka akan menganalisis apa yang salah, mencari strategi baru, dan mencoba lagi dengan lebih baik. Usaha adalah jalan menuju penguasaan. Mereka paham bahwa tidak ada yang instan. Para ahli di bidang apapun, mulai dari atlet sampai ilmuwan, menjadi hebat karena ribuan jam latihan dan usaha, bukan semata-mata karena bakat. Mereka juga sangat terbuka dengan kritik. Masukan dari orang lain dianggap sebagai informasi berharga untuk perbaikan diri. Mereka tidak defensif, malah berterima kasih. Dan yang paling keren, kesuksesan orang lain menjadi sumber inspirasi. Mereka akan berpikir, wah, hebat ya dia bisa sampai di sana. Apa ya yang bisa aku pelajari dari perjalanannya? Pola pikir ini membuka pintu tak terbatas untuk pengembangan diri. Kamu jadi berani mencoba hal-hal baru, tidak takut salah, dan terus-menerus menjadi versi dirimu yang lebih baik. Mungkin sekarang kamu bertanya, oke, aku kayaknya lebih condong ke fixed mindset. Apa aku bisa berubah? Jawabannya, tentu saja bisa. Mengubah mindset adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ini adalah proses yang membutuhkan kesadaran dan latihan setiap hari. Langkah pertama adalah menyadari suara-suara fixed mindset di kepala kita. Saat kamu menghadapi kesulitan dan muncul pikiran, aku nggak bisa, coba sadari itu. Itu adalah suara fixed mindsetmu yang sedang berbicara. Langkah kedua, tantang suara itu. Ganti kalimatnya. Alih-alih bilang aku nggak bisa, coba katakan aku belum bisa. Hanya dengan menambahkan kata belum, kamu membuka kemungkinan untuk belajar dan berkembang. Ganti ini terlalu sulit dengan ini butuh usaha dan strategi yang berbeda. Ganti aku menyerah dengan aku akan coba cara lain. Langkah ketiga, fokus pada proses, bukan hanya hasil. Hargai usahamu. Rayakan kemajuan sekecil apapun. Misalnya, kamu sedang belajar bahasa baru. Jangan hanya fokus pada kapan kamu akan lancar, tapi hargailah dirimu setiap kali kamu berhasil menghafal 10 kosakata baru atau berhasil melakukan percakapan singkat. Proses belajar itulah yang membuatmu tumbuh. Langkah keempat, carilah tantangan dan belajarlah dari kegagalan. Jangan lari dari kesulitan. Anggap setiap masalah sebagai puzzle yang menantang untuk dipecahkan. Ketika kamu membuat kesalahan, jangan menyalahkan diri sendiri. Tanyakan, pelajaran apa yang bisa aku ambil dari sini?
Bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Dia jatuh berkali-kali. Apakah dia lalu berpikir, "Ah, sepertinya berjalan bukan bakatku," lalu menyerah dan merangkak seumur hidupnya? Tentu tidak. Dia akan bangkit, mencoba lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, sampai akhirnya dia bisa berjalan dan bahkan berlari. Kita semua terlahir dengan growth mindset. Namun seiring waktu, lingkungan, pengalaman, dan cara kita menafsirkan kegagalan bisa membentuk kita menjadi punya fixed mindset. Kabar baiknya, kita bisa kembali ke akar itu. Kita bisa memilih untuk melihat hidup sebagai sebuah petualangan belajar yang tak ada habisnya. Ingat, batasan yang paling nyata seringkali adalah batasan yang kita ciptakan sendiri di dalam pikiran kita. Dengan mengadopsi growth mindset, kamu tidak hanya akan mencapai lebih banyak hal dalam hidup, tapi kamu juga akan menikmati perjalanannya. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih optimis, dan lebih berani. Jadi, pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu akan tetap berada dalam sangkar fixed mindset, atau kamu mau terbang bebas dengan sayap growth mindset? Mulailah dari hari ini, dari detik ini. Sadari pikiranmu, tantang batasanmu, dan saksikan dirimu tumbuh melampaui apa yang pernah kamu bayangkan. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dan tumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.